channel Floreta. Halo sobat, selamat datang kembali bersama channel Floreta. Oke guys, pada hari ini guys kita akan membahas tentang tanaman kembang sepatu. Nah, berikut ini ulasannya guys. Namun sebelum kita lanjut ke ulasan, bagi yang baru datang guys, jangan lupa like and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tanaman kembang sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae, berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Bunganya besar, berwarna merah dan tidak berbau. Bunganya dari kultivar dan hibrida. Bisa bunga tunggal. Daun mahkotanya berlapis yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga berwarna merah tua atau merah jambu. Di Malaysia dan di Sumatera, kembang sepatu disebut bunga raya. Bunga ini ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia pada tanggal 28 Juli 1960. Orang Jawa menyebutnya yaitu bunga kembang worawari. Bunga jenis ini terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan sehingga terlihat 2 lapis. Kelopak bunga mahkota terdiri dari 5 lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Tangkainya putih, berbentuk silinder, panjangnya dikelilingi tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Bijinya terdapat di dalam buah, berbentuk kapsul, berbilik 5. Tinggi tanaman ini antara 2-5 meter. Daunnya berbentuk bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas hingga musim gugur. Bunga ini berbentuk trompet, diameter antara 6-20 cm. Putiknya menjulur keluar dari dasar bunga, bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke samping. Tanaman ini bersifat steril dan tidak bisa menghasilkan buah. Tanaman ini berkembang biak dengan stek, pencangkokan, dan penempelan. Tanaman ini banyak dijadikan tanaman hias karena bunganya yang cantik. Di India, bunga ini digunakan untuk menyemir sepatu dan sebagai bunga persembahan. Kalau di Tiongkok, bunga merah ini dijadikan bahan pewarna makanan. Di Indonesia, daun dan bunganya digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Juga bisa dijadikan teh kembang sepatu yang sudah kering. Di Jepang digunakan sebagai tanaman pagar. Di sebagian selatan Okinawa, tanaman ini disebut dengan bunga kehidupan sesudah mati, sehingga banyak ditanam di makam. Lain lagi di Afrika, teh kembang sepatu ini untuk mengobati sembelit, kanker, penyakit hati, gejala pilek. Pengobatan yang umum yaitu tekanan darah tinggi. Pemanfaatan belum banyak yang mengetahui manfaat dari kembang sepatu, terutama dalam kandungannya. Bagian bunganya kaya akan kandungan glukosid, bibiksid, peptin, gosi, antosianin, asam amino. Daun dan akarnya mengandung protein, peksides, kalsium, oksalat, dan lemak. Tanaman ini banyak mengandung mineral dan asam, diantaranya yaitu asam sitrat, asam tartrat, asam malat, dan alohidroksitrat, lakton asam. Kandungan kimianya bersifat diuretik, kloretik, dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit. Untuk kesehatan yang belum banyak diketahui. Tanaman kembang sepatu bagus untuk kontrol hipertensi. Ambil kembang sepatu secukupnya, direbus seperti teh, lalu diminum airnya, bisa merendahkan atau mengontrol penyakit yang lebih ringan. Air rebusannya berwarna merah rubi atau magenta. Memiliki rasa yang asam, dikonsumsi panas dan dingin bisa. Rebusan tersebut rendah kalori dan bebas kafein. Menurut dari AHA yang diterbitkan pada November 2008, mengonsumsi minuman kembang sepatu ini dapat menurunkan tekanan darah pada orang dewasa. Rebusan ini juga terbukti pada sepertiga orang dewasa di USA menderita tekanan darah tinggi, bisa membantu lebih ringan. Maka sangat bermanfaat bagi orang yang
menderita hipertensi dan mereka berisiko dengan tekanan penyakit kardiovaskular. Teh kembang sepatu ini dapat mengurangi tekanan darah hingga 10 poin. Menurut penelitian yang sudah ditemukan di Tufts Universitas di Boston, agar peningkatan gratis ini terjadi mengkonsumsi 3 cangkir rebusan setiap hari selama beberapa minggu. Dapat juga membantu atasi diabetes, penyakit liver, perlambatan sel kanker, obat flu, obat nyeri haid, obat sembelit, sakit kepala, sakit gondok dikarenakan pembesaran kelenjar tiroid di sekitar leher. Kontradiksi tidak diragukan lagi, teh ini adalah minuman yang luar biasa. Namun di samping itu ada juga memiliki efek negatif. Satu, efek negatifnya yaitu mempengaruhi estrogen. Jika Anda sedang dalam terapi penggantian hormon atau sedang perawatan kontrol kelahiran dalam bentuk apapun, Anda harus menghindari teh ini. Kedua, teh ini banyak manfaat tetapi memiliki efek samping yang dapat mengurangi kadar estrogen, dapat memiliki efek langsung pada kemampuan reproduksi Anda dan komplikasi jika Anda merencanakan memiliki seorang anak. Tidak banyak penelitian tentang apakah teh ini dapat mempengaruhi perkembangan janin. Namun adalah menghindari teh ini ketika Anda sedang hamil dan merencanakan kehamilan. 3. Tekanan darah. Jika Anda sedang menderita tekanan darah rendah atau hipertensi, kemudian sedang mengonsumsi obat penurun tekanan darah, Anda jangan mengkonsumsi herbal teh ini. 4. Komplikasi kanker. Bahwa Anda dalam menjalani radiasi atau kemoterapi, Anda harus menghindari teh ini karena dapat menyebabkan komplikasi ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat kanker. Ini efek samping yang harus diwaspadai. 5. Efek halusinasi, kepala terasa ringan dan bahkan sampai mabuk. Selalu diingatkan selalu hati-hati saat mengemudi atau menggunakan mesin pada saat mengkonsumsi teh ini. Oke guys, sampai di sini video dari saya dan terima kasih banyak yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like and comment and subscribe karena subscribe itu gratis guys. Thank you. Subscribe, like and comment. Jangan lupa.